Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, perkenalkan nama saya Siti Zubaidah sebagai pemateri pertama dan rekan saya sebagai pemateri kedua yaitu Muhammad Rizal dengan NIM 20101071. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan laporan hasil observasi kami mengenai telaah kurikulum PAI di Sekolah Dasar Negeri 1 Dare Fase B kelas 3. Langsung saja ke gambaran lokasi observasinya. Sekolah SDN 1 Dare adalah SDN yang berada tepat di Dusun Bual, Desa Dare, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini dipimpin oleh kepala sekolahnya yaitu Bapak Haji Ratina SPD dengan jumlah guru 8 orang, 2 laki-laki dan 6 perempuan, dan dengan jumlah siswa keseluruhannya adalah 105 siswa, dan di kelas 3 sendiri terdapat 18 siswa. NPSN 502011843, status sekolah negeri, alamat sekolah Dare, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kode pos 83572, akreditasi B, email sdn01@gmail.com, tanggal SK pendirian 30 Agustus 1928, tanggal SK izin operasional 30 Agustus 1928. Status kepemimpinannya pemerintahan daerah. Dan visi misinya adalah beriman, berilmu, dan berbudaya. Sedangkan misinya itu ada 5. Pertama, menciptakan kehidupan beragama yang kondusif. Kedua, menumbuh kembangkan semangat, disiplin, dan kreativitas yang tinggi. Ketiga, mendorong dan membantu siswa menggali potensi dan kemampuan pribadi untuk dapat dikembangkan secara optimal. Keempat, menumbuh kembangkan apresiasi budaya setempat. Dan kelima, menerapkan manajemen terbuka dengan melibatkan peran aktif unsur masyarakat dan warga sekolah. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke poin yang B dan C, yaitu poin B tentang temuan observasi dan poin C tentang analisis temuan. Dengan saya sendiri bernama Muhammad Rizal, NIM 20101071, kelompok 4. Di sini sekolah yang kami observasi adalah SDN 1 Dare bertepatan di Kabupaten Lombok Tengah, Praia Barat Daya. Baiklah, saya akan masuk ke poin yang B, yaitu temuan observasi. Yang pertama adalah kurikulum yang dipakai, di mana hasil observasi kami di SDN 1 Dare di SDN 1 Dare adalah kurikulum K13, di mana kurikulum K13 ini sudah terintegrasi, yaitu maksudnya di sini adalah suatu model kurikulum yang sudah terintegrasi atau mengintegrasikan skill atau kemampuan peserta didik, themes, concepts, and topics baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum K13 terpadu ini yaitu sebagai konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik di lembaga sekolah. Yang kedua adalah kendala kurikulum yang dipakai. Dari hasil observasi yang kami dapatkan bahwa adapun kendala kurikulum K13
ini dari kurikulum sebelumnya KTSP sendiri, khususnya di kelas 3 adalah yang pertama itu awal-awalnya itu siswanya kurang memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, siswanya itu kurang dalam hal membaca. Yang ketiga, siswanya kurang tidak terlalu aktif atau tidak ada timbal balik dari siswa kepada guru karena tidak bisa memberikan pertanyaan, karena tidak bisa lancar. Yang ketiga adalah penerapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum K13 yang dipakai. Berdasarkan hasil observasi yang saya dapatkan di SDN 1 Darek, bahwa penerapan atau pelaksanaan pembelajaran kurikulum K13 di SDN 1 Darek khususnya di kelas 3 itu tidak terjadi karena dari awal sendiri bahwa kelas 3 ini sudah ditanamkan atau diberikan pembelajaran dengan acuan dalam penerapan K13 sejak dia masih kelas 1. Contohnya, sebelum memulai pembelajaran, siswa lebih dahulu membaca doa sebelum belajar, karena itu adalah suatu pembelajaran bagi anak-anak agar mereka mempermudah mereka dalam memahami pembelajaran yang sedang mereka ikuti. Yang poin yang C yaitu tentang analisis yang temuan. Adapun analisis temuan, yang pertama adalah analisis kurikulum. Berdasarkan hasil temuan observasi yang kami lakukan di SDN 1 Darek, bahwa dapat diperoleh bahwa di SDN 1 Darek itu khususnya di kelas 3 masih menggunakan kurikulum K13. Akan tetapi sekolah ini juga memakai kurikulum Merdeka tetapi di kelas 1 dan 4 saja. Karena juga sedang dalam tahap uji coba. Kurikulum K13 masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan diskusi yang di SDN 1 Darek yang sudah berlangsung sejak lama. Yang kedua adalah analisis penerapan atau pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil observasi yang kami lakukan di SDN 1 Darek, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN 1 Darek sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran sekolah umum SD lainnya, di mana sekolah sampai dengan hari Sabtu, dan di hari Sabtu biasanya diadakan senam pagi bersama-sama untuk mata pelajaran Penjaskes. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan memulai mengucapkan salam, membaca doa sebelum belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP dan silabus. Nah, di sini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu perangkat dalam penerapan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, yang harus dibuat oleh seorang yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan pengertian dari silabus yaitu suatu pengembangan kurikulum yang memperlihatkan pokok-pokok dan uraian materi dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar peserta didik dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan hasil akhir dari proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, selain dari itu, dari hasil observasi yang kami lakukan di SDN 1 Darek, kami melakukan wawancara pada guru PAI-nya langsung, yaitu beliau bernama Ibu Isya SPDI. Beliau berkata dari hasil wawancara kami yang kami dapatkan bahwa mereka belum mengikuti dan tidak sesuai dengan RPP yang diterapkan kelas, sehingga perlu adanya evaluasi dari kepala sekolah tentang kurikulum harus sesuai dengan RPP yang dibuat. Di sisi lain, RPP dan silabus harus dibuat demi melaksanakan proses pembelajaran, karena agar seorang guru dapat berlatih
dengan sendiri dengan sendiri untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai yang ditentukan dari RPP dan silabusnya yang dibuat oleh pihak sekolah, yaitu dari kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Baiklah, demikian hasil observasi yang saya jelaskan. Demikian dari saya, yaitu dari saya sendiri, Muhammad Rizal, NIM 1010171. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum